Kita malam hari ini saya pilihkan satu bagian dalam satu perikop Injil Yohanes pasal 1. Saya akan baca ayat 14. Ya, satu ayat saja saya baca tanpa mengurangi makna ayat sebelum dan sesudahnya, karena ini terkait. Tidak hanya kita comot satu ayat saja, tapi secara keseluruhan. Tapi pada kesempatan ini saja mari konsentrasi, arahkan perhatian kita dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Semua seajak bersuara nyaring, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang kekal diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih, kita sudah bersama membaca bagian firman Tuhan ini. Ya, sebagai hamba Allah, saya sangat bersukacita dalam perjumpaan ini, menjumpai kita dalam keadaan walaupun capek, betul? Capek ini kolom yang ada. Bukan cuma kolom capek, kolom lain juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan kegiatan seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Besok di kolom 5 dan seterusnya, jadwal sudah ada. Dengan ucapan syukur, ya, tadi Pak Guru sudah menyampaikan, ya memang beliau jago berhitung. Ya, yang itu sampai hari ini 344 apa Pak? Hari. Ya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kehidupan semua kita yang ada, apa terlebih jemaatnya di kolom 6 ini. Terang tema yang diangkat, ya memang tema ini tema nasional. Tema nasional, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ya, ini harus saya kupas sedikit kulit bawang. Ya, mengapa? Kalau kita pikir-pikir, ya, kenapa tema ini diambil? Relevankah? Ya, cocokkah? Nah, ternyata tema nasional ini sangat kena mengena kalau kita perhatikan di sekeliling kita. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan. Nah, tema, ya, mari kita serukan bersama. 1, 2, 3. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ke Bethlehem. Kenapa harus kembali ke Bethlehem? Karena situasi-situasi yang terjadi dengan perayaan Natal yang ada sudah mengarah kepada arah yang bukan lagi ke Bethlehem. Di Bethlehem yang terjadi itu adalah apa? Kehadiran Allah lewat Putra Natal, Yesus Kristus. Dia hadir dalam kesederhanaan. Makanya kita juga dalam kehidupan ini perlu mulai bagaimana kita menata layan dalam kehidupan ini dengan kesederhanaan. Terkadang Natal sudah dekat, berapa ekor B2 dibantai, ya.
Kalau sekarang karena kedua masih dalam situasi apa namanya? Itu. Tapi sudah mulai ya, kita berdoa supaya sehat ternaknya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, ketika berjumpa dalam perjumpaan yang terjadi, peristiwa yang terjadi di Bethlehem diangkat melalui bagian firman Tuhan dalam Injil Yohanes, bahwa firman telah menjadi manusia. Itu berarti bahwa dalam keberadaan kehidupan di mana Yesus Kristus yang adalah Allah, dia menjadi manusia, memang hingga saat ini masih banyak orang bertanya-tanya tentang kealahannya. Ada yang bilang dia pendeta, akhirnya dia apa? Murtad. Ada lagi seorang dokter, ya dia mengingkari lagi Allah Tritunggal. Dokter itu. Jadi jangan terlalu cepat kita melihat bagaimana ajaran yang disampaikan itu lalu kita tawan mentah-mentah. Kita harus coba melalui perayaan Natal Yesus Kristus pada malam hari ini, kita bersama-sama memperhatikan bahwa Allah yang adalah sumber terang, dia memberi kehidupan bagi ciptaannya yang tentu tidak dikuasai lagi oleh kegelapan. Dia itu adalah sumber hidup dan terang, termasuk di dalamnya manusia yang ada diterangi oleh Allah. Dengan terang yang ada itulah maka dunia dan manusia ciptaannya tidak boleh hidup lagi dalam kegelapan, melainkan supaya hidup dalam terang. Kita harus bangkit dari keterpurukan, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui peristiwa Natal Yesus Kristus, kita diingatkan dengan tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ini seolah-olah menjadi satu seruan bagaimana hidup ini kita bisa mengembalikan bagaimana suasana yang sesungguhnya terjadi di kota kecil yang namanya Bethlehem. Cerminan satu kesederhanaan dan juga kerendahan hati harus ada. Ya. Jangan sampai kita merayakan Natal dengan cara-cara yang glamor, itu yang serba mewah. Tidak dilarang juga asalkan mampu. Tapi kalau tidak mampu, ada yang bilang apa? Natal kita mau makan makanan enak-enak. Padahal makanan enak itu membawa kita pada apa? Itu. Padahal Amsal sudah bilang, Amsal 23 ayat 23, dia bilang begini, apabila kau melihat dan makan makanan yang enak, taruhlah. Nah, taruhlah apa di sini? Pisau, bukan nanti kalau kita makan enak sebentar di sini, mari pisau kita taruh di sini. Bukan. Bagaimana kita dalam kehidupan ini kita
dengan pola hidup yang ada, pola hidup yang sehat. Itu sebenarnya maksud dari bagian firman Tuhan itu, supaya dalam kehidupan kita tetap sehat, punya iman, punya imun, punya hikmat. Itu kemanapun itu tidak akan lari dia. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Sesuatu yang mengajak kita, tema yang mengajak kita, supaya dalam kehidupan ini kita mengarahkan hati pikiran kita ketika kita hadir di sini atau besok di tempat di mana kita ikuti jadwal kegiatan Profesor Kolom 5 dan seterusnya. Nah, kita bersama-sama punya strategi dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan kita sebagai jemaat Tuhan. Sehingga dalam kehidupan ini kita terus menjadi terang, kita terus bersinar, kita menjadi berkat dalam kehidupan ini. Perayaan yang kita rayakan pada malam hari ini dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, ya, bersama dengan jemaat yang terkasih sini, mempersiapkan segala sesuatunya sehingga perayaan Natalis Kristus ini boleh berlangsung dengan baik. Ingatlah bahwa ketika kita hidup, kita malam hari ini merayakan Natalis Kristus, kita tetap harus saling memperhatikan, saling peduli dalam kehidupan ini. Ya, kenapa saya tekankan ini saling peduli? Supaya dalam kehidupan ini ya ada kegiatan itu ikut, ada undangan ikut. Nah, itu supaya dalam hidup kita jangan seperti orang bilang panas-panas. Itu jangan, harus tetap panas. Kita terus berjuang, walaupun banyak tantangan, tetapi kita tetap memanajemen dalam pelayanan itu. Manajemen pelayanan itu sangat penting, sehingga ya satu ke sana, satu di sini, sehingga kemanapun, di tempat manapun kita ada, kita terus bisa bersinar. Kita menjadi berkat. Mau bersinar dan menjadi berkat? Mau atau mau? Mau. Kalau orang utara bilang mau. Nah ini mau. Tema ini jangan hanya terpampang begitu saja. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Mari arahkan perjalanan kehidupan kita, pelayanan kita, tugas panggilan kita sebagai warga gereja pun pelayan-pelayan gereja, rajin bersekutu, rajin bersaksi, rajin melayani. Tuhan akan memberkati kita ketika kita terus kembali ke Bethlehem. Back to Bethlehem. Bukan nanti seperti SMK, bukan berarti nanti pendeta Saul bilang kita ke Bethlehem, mari kita ke Bethlehem, kita kumpul-kumpul kalau wisata rohani boleh saja kan, tapi kalau bikin KTP ke sana bukan itu maksudnya. Bagaimana kehidupan ini dengan penuh kesederhanaan, kita selalu hidup dengan sukacita iman. Amin. Merry Christmas and Happy New Year.